Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Anggraini dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 2 dengan NIM P05140121056. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam alat kontrasepsi. Baiklah, yang pertama itu ada suntik KB. Suntik KB adalah salah satu metode kontrasepsi yang dilakukan untuk mencegah kehamilan. Pada cara ini, obat yang berisi hormon progesteron buatan disebut dengan progesteron akan disuntikan setiap 3 bulan sekali. Sementara itu, KB suntik yang berisi campuran antara estrogen dan progestin akan disuntikan setiap 1 bulan sekali. Suntik KB adalah jenis kontrasepsi yang cukup efektif. Tingkat kesuksesannya biasanya mencapai 99% atau lebih bila dilakukan dengan benar. KB suntik umumnya dapat mencegah kehamilan selama 12-14 minggu. Suntik KB adalah jenis kontrasepsi yang cukup efektif. Tingkat kesuksesannya bisa mencapai 99% atau lebih bila dilakukan dengan benar. KB suntik umumnya dapat mencegah kehamilan selama 12-14 minggu. Bila suntikan terlambat diberikan, efektivitasnya akan berkurang hingga 94%. Kandungan hormon progesteron dalam suntik KB dapat menekan ovulasi sehingga sel telur tidak bisa keluar dari indung telur. Kemudian, hormon progesteron juga akan mengentalkan lendir di leher rahim. Lendir ini akan mencegah sperma untuk mencapai sel telur. Dengan ini, pembuahan pun tidak dapat terjadi dan kehamilan akan dicegah. Kenapa suntik KB diperlukan? Suntik KB digunakan untuk mencegah kehamilan dan sebagai pengobatan bagi kondisi medis yang melibatkan gangguan siklus haid. Metode kontrasepsi ini akan dianjurkan bagi pasien yang pertama tidak mau mengonsumsi pil KB setiap hari, kedua tidak dapat menggunakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen, ketiga mengalami anemia, kejang, anemia. Kemudian KB suntik juga bisa memberikan beberapa keunggulan. Yang pertama, tidak perlu penyuntikan setiap hari, pasien dapat berhubungan intim seperti biasa. Yang ketiga, mengurangi aliran darah haid. Pada beberapa pasien dapat menghentikan haid. Keempat, mengurangi risiko terjadinya kanker endometrium. Siapa yang tidak boleh menjalani suntik KB? Suntik KB dapat diberikan pada sebagian besar wanita, namun metode ini disarankan bagi kaum hawa dengan kondisi medis. Yang pertama, sedang hamil. Yang kedua, perdarahan vagina yang tidak diketahui penyebabnya. Yang ketiga, penyakit hati. 4, kanker payudara. Kelima, gumpalan darah. Beberapa kondisi di bawah ini juga akan dipertimbangkan oleh dokter sebelum memberikan KB. Pertama, mengidap diabetes, pernah mengalami depresi, pernah terkena serangan jantung atau stroke, menderita osteoporosis atau berisiko tinggi untuk mengalaminya. Apa saja persiapan untuk menjalani suntik KB? Suntik KB harus diresepkan oleh dokter, akan melakukan peninjauan mengenai riwayat medis dan memeriksa tekanan darah pasien sebelum memberikan suntik KB. Pasien juga perlu memberitahu pada dokter mengenai obat-obat yang sedang digunakan, termasuk obat bebas maupun resep suplemen serta obat herbal. Selanjutnya, efek samping suntik KB. Yang pertama, haid tidak teratur atau tidak menstruasi sama sekali. Yang kedua, sakit kepala. Selanjutnya, rasa gelisah atau gugup, depresi, timbulnya jerawat, perubahan pada nafsu makan, berat badan yang bertambah, tumbuh rambut-rambut di wajah dan badan, rambut rontok, menurunnya kepadatan tulang, nyeri perut, perut kembung, perdarahan, rasa lelah, penurunan gairah seks atau libido. Kondom adalah alat kontrasepsi atau alat untuk mencegah kehamilan
penularan penyakit kelamin yang saat bersenggama. Kondom biasanya dibuat dari bahan karet lateks yang dipakai pada saat kelamin pria atau wanita pada keadaan ereksi sebelum bersenggama atau bersetubuh berhubungan suami istri. Kemudian ada mekanisme kerja kondom untuk menghalangi masuknya sperma ke dalam vagina sehingga pembuahan dapat dicegah, yaitu mencegah sperma masuk ke dalam alat reproduksi wanita. Manfaat keterbatasan maupun efek samping yang ditimbulkan kondom wanita hampir sama dengan kondom lelaki. Tingkat efektivitas kondom wanita dan akan tinggi apabila cara menggunakannya benar. Angka kegagalan kontrasepsi kondom sangat sedikit, yaitu 2-12 kehamilan per 100 perempuan per tahun. Kemudian ada pun keuntungan dari penggunaan kondom. Yang pertama, murah. Yang kedua, mudah didapat. Yang ketiga, tidak memerlukan pengawasan. Yang keempat, mengurangi kemungkinan penularan penyakit kelamin. Adapun efek samping. Pada sejumlah kecil khusus terdapat reaksi alergi terhadap kondom karet. Kemudian petunjuk penggunaan kondom. Tahap 1, kondom dipasang saat penis ereksi dan sebelum melakukan hubungan badan. Tahap 2, buka kemasan kondom secara hati-hati dan dari tepi dan arah robekan ke arah tengah. Jangan menggunakan gigi benda tajam saat membuka kemasan. Tahap ketiga, tekan ujung kondom dengan jari dan jempol untuk menghindari udara masuk ke dalam kondom. Pastikan gulungan kondom berada di sisi luar. Tahap keempat, buka gulungan kondom secara perlahan ke arah pangkal penis sambil menekan ujung kondom. Pastikan posisi kondom tidak berubah selama coitus. Jika kondom menggulung, tarik kembali gulung ke pangkal penis. Tahap kelima, setelah ejakulasi, lepas kondom saat penis masih ereksi. Hindari kontak penis dan kondom dari pasangan Anda. Tahap keenam, buang dan bungkus kondom bekas pakai ke tempat yang aman. Selanjutnya ada alat kontrasepsi implan atau yang lebih dikenal dengan KB susuk, adalah pemasangan alat yang diletakkan di bawah kulit dan akan melepaskan dosis kontrasepsi secara berkala sehingga tidak perlu mengambil pil setiap hari. Kontrasepsi implan ini mengandung hormon progesteron. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Hormon progesteron pada implan disebut etonogestrel. Hormon tersebut akan dilepaskan ke dalam aliran darah dengan lambat dan stabil. Progesteron bekerja dengan cara menghentikan proses ovulasi. Progestogen juga bekerja dengan membentuk lendir pada leher rahim sehingga sperma tidak dapat menembus rahim. Adapun keuntungan dari penggunaan kontrasepsi implan, yang pertama, tidak perlu takut untuk melewatkan pil KB. Yang kedua, dengan menggunakan kontrasepsi implan maka hanya perlu mengingat untuk pemasangan kontrasepsi setiap 3 bulan. Yang ketiga, penggunaan kontrasepsi implan tidak akan mengganggu kehidupan seks. Yang keempat, kontrasepsi implan dapat digunakan untuk wanita yang sedang menyusui. Kemudian penggunaan kontrasepsi implan dapat mengurangi nyeri. Selanjutnya, adapun kerugian dari penggunaan implan. Yang pertama, pemasangan dan pelepasan kontrasepsi implan membutuhkan anestesi lokal. Yang kedua, pelepasan hormon progesteron akan menyebabkan perubahan pada pola atau jadwal menstruasi. Yang ketiga, pada tahun pertama penggunaan kontrasepsi implan akan menyebabkan terjadinya menstruasi yang tidak teratur. Pada umumnya jadwal menstruasi akan kembali teratur setelah tahun pertama, namun pada beberapa kasus menstruasi tidak teratur akan tetap berlanjut.
Pada tahun pertama, beberapa wanita lebih sering mengalami menstruasi dari biasanya. Kemudian berkonsultasi dengan dokter ketika setelah pemasangan kontrasepsi implan terjadi perdarahan secara terus-menerus atau ketika mengalami pendarahan setelah melakukan hubungan seks. Bagaimana kontrasepsi implan dimasukkan ke dalam kulit? Kontrasepsi implan dimasukkan ke bagian dalam lengan atas. Kemudian kontrasepsi implan dapat dipasang ketika sudah ada kepastian bahwa Anda tidak sedang dalam keadaan hamil. Sebelum melakukan pemasangan kontrasepsi implan dapat mencegah terjadinya kehamilan dengan memakai kontrasepsi non-hormonal. Kemudian suntikan anestesi lokal digunakan untuk mematikan nyeri pada kulit ketika melakukan pemasangan. Selanjutnya, daerah di sekitar implan dapat menjadi memar dan nyeri selama beberapa hari, namun akan segera sembuh. Selanjutnya ada alat kontrasepsi IUD, adalah singkatan dari intrauterine device atau bisa juga disebut sebagai KB spiral. Bahkan KB IUD adalah alat kontrasepsi yang bisa langsung mencegah terjadinya kehamilan setelah dipasang di dalam tubuh. Jadi peluang untuk hamil saat menggunakan KB IUD sangat kecil. Apakah alat kontrasepsi IUD efektif mencegah kehamilan? Jika dibandingkan dengan alat kontrasepsi lainnya, KB IUD adalah salah satu alat kontrasepsi yang dapat bekerja secara efektif mencegah kehamilan. Selanjutnya, adapun kelebihan dari KB IUD adalah sebagai berikut. Yang pertama, lebih efisien. Alat kontrasepsi ini bisa dilepas kapan saja tanpa harus mengaruhi kesuburan. Yang kedua, aman untuk ibu menyusui. Yang ketiga, mengurangi risiko penyakit kanker serviks dan kanker endometrium. Yang keempat, tidak berpengaruh pada berat badan. Yang kelima, mengurangi efek PMS. Selanjutnya ada beberapa efek samping yang mungkin terjadi saat penggunaan KB IUD. Yang pertama, saat menstruasi Anda mungkin mengeluarkan darah sebanyak sebelumnya. Kemudian mungkin merasakan kram perut yang sangat hebat saat menstruasi. Yang ketiga, mengalami sakit kepala, jerawat, mual, dan nyeri pada payudara. Untuk cara dan waktu pemasangan IUD, sebelum memasang IUD, Anda akan dipastikan dulu tidak memiliki penyakit menular seksual. Jika Anda sudah dipastikan tidak mengidap penyakit menular seksual apapun, IUD baru bisa dipasang. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang macam-macam alat kontrasepsi KB. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.